daripada bisa. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberi hidup itu bagi kami. Di hari ini kami ada dan kami bersyukur atas kebangkitan bagi kami. Kami boleh ada dan kami menikmati kebangkitan itu. Dan di hari yang kedua ketika kebangkitan itu terjadi, kami datang lagi dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan belajar di sekeliling firman. Pimpin kami dan kuatkan kami, supaya firman ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami ada dalam sukacita kami ketika firman ini akan menuntun kami dalam hari-hari hidup kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus senantiasa menaungi kami, dan kami siap mendengarkan sabda. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengar. Shalom. Kita ada di hari ini dalam rangka memperingati hari kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus itu khotbah kemarin mengajak kita untuk menjadi saksi dan mewartakan Injil itu dengan pergumulan hidup yang kita jalani dengan ini.
Dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 15 kita akan memahami bagian firman ini dengan tema kuasa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman dan kesaksian kita. Artinya bahwa oleh karena kuasa Allah itu ada dan menjadi bagian hidup kita, maka kita mampu dan kita dikuatkan untuk melaksanakan kesaksian itu di tengah-tengah pergumulan yang kita jalani atau dalam pelayanan yang kita lakukan. Paulus menekankan bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah yang penting atau fakta akali yang tidak dapat terbantahkan dan juga menjadi dasar iman serta kesaksian orang-orang Kristen. Tetapi kebangkitan Kristus menurut Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil, inti dari Injil yang telah mereka terima dan bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi dasar atau fondasi yang kokoh dan kuat dalam kehidupan mereka. Sejarah membuktikan bahwa penangkapan Yesus menjadi bubar semua para pengikut. Tetapi kebangkitan Kristus dan penampakannya membuat semua bersatu kembali, memiliki kekuatan dan memiliki iman yang besar sehingga melaksanakan tanggung jawab yang luar biasa. Bapak Ibu, untuk memahami bagian ini ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita bisa melihat di situ bahwa Paulus mengawali dengan mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil yang telah mereka terima, yaitu kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus, di mana Injil itu adalah pokok ajaran yang mereka percayai dan yang telah mengubah hidup mereka. Paulus menekankan bahwa keselamatan datang melalui Injil ini, dan itu berarti bahwa setiap orang yang mempercayai atau meyakini Injil ini, ia memperoleh keselamatan. Kalau kita baca dalam bagian ini, bagaimana Paulus mengisahkan tentang kisah hidupnya. Yang kedua, oleh karena Injil itu memiliki inti yang luar biasa, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi modal yang besar untuk mengingatkan semua orang akan kasih karunia Allah yang besar itu. Maka ayat 3 dan ayat yang keempat, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang dua hal utama dalam memberitakan Injil. Yang pertama, Paulus bilang, Kristus telah mati untuk dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, kematian Kristus bukanlah sekedar kematian biasa, tetapi kematian Kristus merupakan pengorbanan yang menggantikan hukuman dosa bagi manusia. Itulah sebabnya kematian Kristus adalah kematian yang begitu luar biasa, karena ia rela menjadi sosok yang penting dalam keselamatan semua orang di dunia ini. Sehingga dia sendiri bilang, aku datang bukan orang yang percaya saja, tetapi semua, selagi mereka yang dipanggil dalam keselamatan. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan bagian yang harus dikerjakan, karena semua itu sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Allah menerima korban Kristus dan bahwa Kristus memiliki kuasa atas kematian, memberikan harapan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa bagi Paulus, apa yang dijalani oleh Yesus sebagai bagian yang harus dijalaninya adalah sesuatu yang benar-benar sudah dinubuatkan dan sudah dikisahkan dalam kitab suci, dan ia menjalani semua itu sebagai bagian dari kesetiaan dan ketaatan yang ia lakukan. Kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-8, Paulus mengisahkan tentang saksi-saksi kebangkitan Kristus itu, bahwa kebangkitan Kristus itu
bukanlah suatu perkara cerita atau apa yang dibahaskan, tetapi saksi kebangkitan itu menjadi hal yang sangat menarik. Ayat 5-8 dikatakan, pertama-tama Kefas, kedua para rasul, lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, semua rasul, tetapi juga Paulus sendiri. Kesaksian ini penting karena memberikan bukti konkret bahwa kebangkitan Kristus bukanlah mitos atau khayalan. Kalau kita baca dalam kitab Rasul bagaimana kebangkitan itu terjadi, dan orang mulai berapat-rapat dan menyatakan bahwa Petrus atau murid-muridnya yang mencuri mayatnya dan dikuburkan ke tempat lain, dan itu menjadi sebuah peristiwa yang viral tengah-tengah peristiwa waktu itu. Tetapi kebangkitan Kristus merupakan peristiwa nyata yang dialami oleh banyak orang. Bahkan Paulus bilang di zamannya waktu itu masih ada di antara mereka yang masih hidup dan menjadi kesaksian tentang kebangkitan. Kesaksian mereka menjadi dasar iman bagi orang Kristen dan bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Kemudian ayat 9 dan ayat yang ke-10, kebangkitan itu ternyata memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa itu merupakan dasar iman dari setiap orang untuk bisa melakukan apa yang harus dikerjakan. Dengan bagian ini Paulus dengan rendah hati mengakui dirinya sebagai orang yang tidak diakui. Dia bilang, aku sendiri merasa bahwa aku tidak ada apa-apa karena akulah orang yang membunuh pengikut Kristus. Tapi ketika aku berhadapan atau menyaksikan kebangkitan Kristus itu, maka dia merasa bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Paulus dengan rendah hati mengakui dirinya sebagai orang yang terlahir tidak pada tempatnya, sebab ia menjadi sosok yang ditakuti saat itu. Namun karena kasih karunia Allah, ia ada sebagaimana ia. Kita juga harus memahami bahwa mungkin kita sama seperti Paulus dalam kondisi dan kehidupan yang kita jalani. Namun sesungguhnya kebangkitan Kristus itu memberi pengampunan dosa kepada kita dan memberi kita kesempatan untuk hidup. Maka sesungguhnya kita harus berpikir dan memiliki sebuah pengakuan, aku ada karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah yang membuat aku ada dan bisa hidup dalam segala kehidupan yang dijalani. Yang terakhir ayat yang ke-11, ternyata kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kesaksian semua orang dalam memberitakan ini. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi Paulus. Akhirnya Paulus menegaskan bahwa baik dirinya maupun semua orang yang beriman kepada Kristus harus memberitakan Injil ini, tidak mengubah itu dari pesan Injil itu sendiri, bahwa penderitaan Kristus, kematian dan kebangkitannya memiliki dasar yang kuat bahwa setiap orang harus memberitakan Injil itu di mana saja dia ada dan dia hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus hendaknya menjadi dasar kita sebagai orang Kristen, bahwa tanpa kebangkitan ini kita tidak bisa hidup. Paulus dalam suratnya yang lain dia bilang, kalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah, maka tidak ada pertumbuhan. Oleh karena Kristus itu harus masuk ke dalam dunia orang mati, ia mengalahkan dunia orang mati itu, ia bangkit dan memberi kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Paulus juga mengungkapkan bahwa ia ada dan dia hidup karena anugerah dan kasih karunia Allah. Maka kita pun memiliki prinsip yang sama seperti Paulus. Sesungguhnya kita ada dan kita hidup karena kasih karunia Allah.
Kita semua punya dosa, itu tidak mungkin bisa hidup. Kemarin saya dengan anak-anak sekolah minggu kita meditasi. Saya tanya, sekarang umur berapa? 16 tahun. Satu hari bisa bikin dosa berapa? 5 bisa. Pendeta kayaknya lebih Pak. Oke, kita kali 16 kali satu tahun 365 hari, jadi kita kali dapat 6.000 lebih. Kali dosa 5, 29.000. Itu dosa 29.000. Kalau kita yang sesuai macam Opa Situmorang, itu sudah berapa banyak kalau kita hitung 5 saja. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, Kristus rela menghapus dan membersihkan semua. Sehingga dia bilang, sekalipun dosa merah seperti kirmisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Sekalipun dosa banyak, tapi aku telah meniupnya seperti awan yang tertiup. Bahkan dia bilang, orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak pernah menolak. Itulah kita punya Tuhan yang oleh karena kasih karunia-Nya, Ia memberi kehidupan kekal itu bagi kita. Oleh sebabnya Paulus dalam bagian firman ini mengingatkan, mari kita hendaknya berakar pada kebangkitan Kristus, dan karena kita dipanggil untuk melaksanakan pengharapan yang teguh akan jadi kehidupan kekal, maka kita harus ada dan menjalani semua tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Yesus dia bilang, bukan besar-besar yang harus kita bikin, tapi dia bilang, bikin yang kecil-kecil saja dulu. Nanti yang besar-besar ada saatnya kita bisa bikin yang besar-besar. Kita dipanggil dan kita dituntut untuk menjadi saksinya di tengah-tengah hidup, bahwa Ia telah memberikan kehidupan baru kepada kita, dan kita harus percaya kepadanya. Jangan percaya itu percaya yang dimulai di bibir lain di hati, tapi percaya itu harus percaya betul-betul, karena kita Allah bisa melakukan yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Kalau Dia tidak mengasihi kita, maka kita hancur. Kalau kita baca dalam bagian yang Yesaya 54 dikatakan, hanya sesaat lama aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam lukaku yang meluap karena tindakan dan perbuatan manusia, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau, dan Ia menunjukkan kasih setia yang besar itu kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pulang, kita renungkan bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat bagi orang lain. Ada orang bilang, saya sudah capek-capek baru kamu duduk saja, kamu tidak bisa bantu. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa mungkin karena kita ada dan kita hidup, kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang tidak hidup kita, mungkin orang tidak bisa perhatikan apa yang menjadi tindakan dan perbuatan kita yang besar, tapi Tuhan Dia menghitung dan melihat apa yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Mari kebangkitan Kristus hendaknya memberi kebahagiaan, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat untuk memberi kesaksian dalam kehidupan kita tentang Injil itu setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.